Hari ini repa bagi kita terambil dari Yesaya pasal 58 ayat yang pertama sampai dengan 12. Karena ayat ini panjang, saya berharap anak-anak Tuhan sekalian bisa membacanya secara sepenuhnya. Namun saya akan membaca ayat 11 sampai dengan 12 saja. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Tema dalam repa bagi kita hari ini yaitu kesalehan yang sejati. Dalam repa sebelumnya kita sudah belajar tentang kesalehan yang palsu. Saatnya kita belajar tentang kesalehan yang sejati. Ada 3 hal yang dapat kita lihat di dalam kesalehan yang sejati. Yang pertama, yaitu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, yaitu tentang hidup ibadah yang sehat. Yaitu hidup ibadah yang sehat itu berbicara tentang mencari Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua itu dikatakan di sana, mereka mencari Tuhan senantiasa. Mereka mencari Tuhan setiap waktu. Bahkan mereka juga belajar untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Bahkan mereka juga belajar untuk mencari tahu tentang hukum yang benar di hadapan Tuhan. Ibadah yang sehat itu juga berbicara tentang berbakti kepada Tuhan. Orang dengan kesalehan sejati itu, dia ibadahnya disertai juga dengan puasa, disertai dengan sikap merendahkan diri, bahkan sampai sujud ke tanah. Raja Daud pernah melakukan ini semua, bahkan ini menjadi kerinduannya. Bahkan orang-orang Israel pada zaman dulu sujud sampai ke tanah itu menjadi bukti mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebagai bagian dari bakti mereka kepada Tuhan. Jadi kesalehan yang sejati itu ialah hidup ibadahnya sehat. Dia mencari Tuhan, iya. Dia belajar untuk mengenal jalan-jalan Tuhan, iya. Kemudian semua hidupnya dibaktikan kepada Tuhan. Dengan demikian dia dapat melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian kesalehan yang sejati yang kedua yang dapat kita lihat yaitu pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10, yaitu praktek hidupnya sejalan dengan ibadahnya. Yang disebut dengan kesalehan yang sejati bukan saja ibadahnya yang sehat, tetapi praktek hidupnya itu harus sejalan dengan ibadahnya. Jadi dia berkata mengenal Tuhan, maka perbuatannya juga adalah perbuatan yang mengenal Tuhan. Dia aktif dalam ibadah, bahkan melakukan bakti yang begitu baik, maka perbuatan, perlakuan sehari-hari harus sejalan. Kita dapat lihat bahwa sebenarnya Tuhan menghendaki ketika kita mengenal Tuhan, kita juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan benar. Kalau kita lihat ayat 6 sampai dengan 10 itu diperlihatkan, ini yang ku kehendaki kata Tuhan, yaitu kamu peduli terhadap sesamamu, peduli terhadap yang lemah, peduli terhadap orang yang butuh pertolongan. Tidak sekedar engkau peduli, tidak sekedar engkau simpati, tidak sekedar engkau empati, tetapi kamu harus berbuat kasih. Artinya dipraktekkan apa yang dia tahu tentang Tuhan, dipraktekkan apa yang dia mengerti tentang Tuhan.
bahwa Tuhan itu kasih, maka dia juga harus berbuat kasih, menolong orang lain, berbagi sukacitanya kepada orang lain, berbagi hidupnya kepada orang lain, berbagi hartanya dengan orang lain, berbagi makanannya dengan orang lain. Bahkan dikatakan, jangan lagi mendesak budakmu, seperti yang dilakukan orang dengan kesalehan yang palsu. Mereka berpuasa tapi mereka juga mendesak budak-budak mereka, hamba-hamba mereka. Maka kesalehan yang sejati sejalan dengan ibadahnya, dia siap berbuat kasih kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, yang dapat kita lihat pada ayat yang ke-11 sampai dengan 12, diperlihatkan di sana kesalehan yang sejati itu berbuah manis, berbuah indah, berbuah enak. Manisnya di mana? Yaitu pada ayat yang ke-11 dikatakan di sana bahwa Tuhan memberkati orang dengan ibadah yang sehat, yang disertai dengan hidup prakteknya sesuai dengan ibadahnya. Tuhan memberkati orang itu. Dikatakan di sana Tuhan menuntunnya dalam segala perjalanan hidupnya, menuntunnya melewati berbagai pergumulan, berbagai tantangan, berbagai beban hidup. Tuhan menuntunnya. Bukan saja dikatakan Tuhan menuntunnya, tapi dia akan dipuaskan sekalipun di masa dahaga. Dia akan dipuaskan dalam situasi yang krisis, dalam situasi yang kering, digambarkan seperti kemarau. Di dalam kemarau itu pun orang dengan kesalehan yang sejati akan mengalami kepuasan. Boleh digambarkan mungkin kita ditolak, kita dianiaya, kita dibenci, namun kita tetap bisa tersenyum. Kita boleh bersukacita, tidak ada kekecewaan. Kenapa? Tuhan memberikan kepuasan kepada orang dengan kesalehan yang sejati. Kemudian bukan itu saja, dikatakan kekuatannya akan dibaharui senantiasa. Artinya orang dengan kesalehan yang sejati hidupnya pun berjuang, hidupnya pun penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan. Untuk melaluinya dia akan menguras tenaganya, untuk melaluinya dia akan menguras semua apa yang dia mampu untuk melaluinya. Ketika kekuatannya habis, ketika kemampuannya habis, ketika dia menjadi tidak berdaya, Tuhan akan memulihkan kekuatannya. Tuhan akan perbaharui kembali. Jadi senantiasa dia akan kuat. Ketika orang lain sudah jatuh, ketika orang lain sudah lemah, dia akan kuat. Karena Tuhan membaharui kekuatannya. Bukan itu saja, Tuhan akan menyegarkan jiwanya. Bahkan dikatakan seperti taman yang senantiasa mendapatkan air yang segar. Akan selalu disegarkan. Gairah hidupnya akan selalu dapat dirasakan orang lain. Dia selalu bergairah sekalipun ada tantangan. Dia tidak menjadi undur, dia tidak menjadi lemah. Dia tetap kuat karena Tuhan yang memberkatinya. Kemudian bukan Tuhan memberkatinya saja untuk mengalami kebaikan, tetapi pada ayat yang ke-12, kesalehan yang sejati berbuah manis membuat orang dengan kesalehan sejati menjadi berkat. Jadi akhirnya, bahasa sederhananya, dengan kesalehan yang sejati Tuhan akan memberkati kita dan akan membuat kita menjadi berkat. Tuhan melimpahi kita dengan berkat supaya berkat itu juga tersalur kepada orang lain, boleh dinikmati orang lain. Kita akan menjadi berkat, memulihkan banyak yang rusak, memulihkan kehidupan yang hancur, memulihkan semangat yang patah. Bukan hanya patah, sekedar patah biasa, tetapi mungkin yang sudah berabad-abad, sudah lama
kita mampu memulihkannya karena kita dipersiapkan untuk itu. Bukan hanya sekedar memulihkan, tapi membuatnya menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, bahkan dapat dinikmati. Barangkali seperti bahasa sederhananya mungkin sering kita dengar, ada tanah terkutuk. Apapun tidak membawa hasil kalau dikerjakan di sana. Tinggal di sana pun orang tidak terberkati. Tapi ketika orang dengan kesalehan yang sejati hadir di sana, maka tempat itu menjadi tempat yang diberkati. Tuhan ubahkan dengan hadirnya orang dengan kesalehan yang sejati, yaitu setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kembali kebenaran firman-Mu menyadarkan dan mengingatkan kami, supaya kami memiliki kesalehan yang sejati, supaya itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.